Gambar di atas adalah rangkaian gambar cerita. Dalam gambar tersebut terkandung rangkaian cerita. Lalu, tahukah kalian apa itu gambar cerita? Gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu gambar yang berupa foto dan gambar tangan. Berikut ini berbagai macam ragam gambar ilustrasi. Yang pertama, cergam atau cerita bergambar. Selanjutnya, komik, kemudian pamflet, cover, kartun, dan karikatur. Cergam atau cerita bergambar merupakan suatu seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk rangkaian cerita. Inti dari cergam adalah narasinya, sedangkan gambar hanya sebagai ilustrasi pelengkap. Komik merupakan gambar berurutan yang membentuk alur cerita. Terdapat teks cerita yang singkat dan ringkas, disampaikan lewat percakapan, dan biasanya bersifat lucu dan menghibur. Pamflet merupakan selebaran berupa tulisan yang dapat disertai dengan gambar maupun tidak disertai dengan gambar. Pamflet bertujuan untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada pembaca. Cover merupakan kulit atau sampul pada buku atau majalah. Gambar cover memuat atau mewakili isi buku, sehingga terlihat menarik. Kartun merupakan gambar lucu yang mewakili suatu tokoh karakter, peristiwa, atau kejadian tertentu. Karikatur merupakan gambar atau penggambaran suatu objek yang dibuat dengan cara melebih-lebihkan ciri khas objek tersebut. Pada karikatur tidak membentuk jalinan cerita. Untuk dapat membuat gambar ilustrasi, kamu harus memperhatikan langkah-langkah berikut ini. Pertama, menentukan gagasan. Gagasan bersumber dari bacaan. Setelah menentukan gagasan, tentukanlah adegan apa yang akan digambar. Siapa saja tokohnya, bagaimana suasananya, serta media yang akan digunakan. Yang kedua, membuat sketsa. Sketsa adalah rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan. Membuat sketsa harus berhati-hati. Perhatikan bagaimana tata letak dan ukuran objek yang digambar. Dan yang ketiga, melakukan pewarnaan. Pewarnaan dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, memberi warna sesuai dengan aslinya, dan yang kedua, memberi warna berdasarkan imajinasi sendiri. Media gambar yang dapat kamu gunakan terdiri dari dua macam, yaitu media alas gambar dan media pewarna. Media alas gambar yang dapat kamu gunakan berupa kanvas, kain, kertas, kaca, maupun komputer. Sedangkan media pewarna dapat berupa pensil warna maupun cat air. Setelah mengetahui langkah-langkah membuat gambar ilustrasi dan media gambar yang digunakan,
kamu mulai dapat membuat karya gambar ilustrasi. Namun kita lanjutkan dahulu pembelajaran kita. Kita akan mengenal organ gerak hewan beserta fungsinya. Pertama, kelinci. Organ gerak kelinci adalah kaki. Fungsi utama kaki pada kelinci adalah untuk bergerak. Kelinci bergerak dengan cara melompat menggunakan kaki. Kaki belakang kelinci lebih kuat dan panjang daripada kaki depannya. Sedangkan ikan memiliki organ gerak berupa sirip. Fungsi utama sirip adalah membantu ikan berenang. Sirip ikan terdiri dari sepasang bagian yang ada di kanan dan kiri, serta sirip ekor yang ada di belakang. Sirip-sirip ini yang mendorong ikan untuk bergerak maju ke depan, berbelok, dan memutar balik. Organ gerak katak adalah kaki. Kaki katak memiliki selaput di antara jari-jarinya yang berfungsi untuk membantu katak dalam berenang. Otot kaki belakang pada katak sangat kuat, sehingga katak dapat melakukan gerakan melompat dengan jarak yang jauh dan cepat. Organ gerak burung adalah sayap dan kaki. Pada burung yang tidak dapat terbang, misalnya burung unta, maka kaki burung ini sangat kuat karena digunakan sebagai alat gerak utama. Namun pada burung yang dapat terbang, maka alat gerak utama berupa sayap. Burung bergerak dengan cara mengepakkan sayapnya sehingga dapat terbang di udara. Pada burung yang dapat terbang, kaki berfungsi untuk bertengger dan mencengkram makanan. Organ gerak ular adalah otot perut dan rangka tubuh. Ular bergerak menggunakan tulang belakang dan tulang rusuk yang dibalut dengan otot-otot yang lentur dan kuat. Dengan bentuk tubuh dan banyaknya ruas-ruas tulang belakang, menyebabkan ular bergerak dengan cara meliuk-liukkan badannya ke kanan dan ke kiri dengan cepat, atau disebut juga dengan melata. Kadal merupakan salah satu jenis reptil yang juga dikenal dengan hewan merayap. Kadal merupakan reptil yang bergerak dengan menggunakan 4 kaki. Fungsi kaki pada kadal yaitu membantu kadal berjalan di daratan maupun berenang di permukaan air. Kaki kadal juga dapat digunakan untuk memanjat. Kambing bergerak dengan menggunakan 4 kaki. Kaki pada kambing digunakan untuk berjalan, berlari, dan melompat. Ayo belajar nilai-nilai Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Pancasila mengandung nilai yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Sila pertama mengandung nilai ketuhanan. 1. Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, memiliki toleransi antar umat beragama. Yang ketiga, tidak memaksakan kehendak ataupun mengejek antar umat beragama. Kemudian sila kedua mengandung nilai kemanusiaan. 1. Mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia. 2. Melakukan kegiatan kemanusiaan.
3. Berani menegakkan kebenaran dan keadilan. 4. Menjauhi rasialisme. Sila ketiga mengandung nilai persatuan. Yang pertama, menerapkan sikap cinta tanah air. 2. Rela berkorban demi bangsa dan negara. Dan 3. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berneka Tunggal Ika. Contoh sila ketiga: upacara bendera, cinta tanah air, rela berkorban, dan memajukan pergaulan demi persatuan. Sila keempat mengandung nilai kerakyatan. 1. Mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. 2. Mengutamakan budaya musyawarah dengan asas kekeluargaan. Nah, contohnya pemilihan ketua RT atau ketua RW atau kepala desa dilakukan dengan cara musyawarah. Kemudian, begitu juga dengan pemilihan ketua kelas yang ada di sekolah dilakukan dengan musyawarah. Dan yang ketiga, menghindari pertikaian karena asas kekeluargaan menjunjung tinggi kerukunan. Sila yang kelima mengandung nilai keadilan. Yang pertama, bersikap adil terhadap sesama. Yang kedua, bersikap hemat. Dan yang ketiga, memiliki sikap bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain. Contohnya, tidak menerima suap, selalu menghargai dan menyayangi sesama, dan belajar menabung. Nah, sekarang coba kalian simak perilaku yang sesuai dan tidak sesuai Pancasila. Nah, sekarang tugas kalian mengerjakan buku siswa halaman 24 sampai 26. Selanjutnya, mari kita amati peta Indonesia.
Tahukah kalian batas negara Indonesia? Coba simak baik-baik ya. Batas negara Indonesia terlihat di luar garis merah ini anak-anak. Di bagian utara ada negara Malaysia, kemudian Singapura, dan juga negara Brunei Darussalam. Sekarang kita beralih ke bagian timur negara Indonesia. Kita lihat ya. Nah, terlihat ada Papua Nugini. Kemudian untuk batas lautnya ada Laut Bismarck, kemudian ada Laut Solomon. Sekarang kita ke bagian selatan negara Indonesia. Terlihat ada negara Australia. Kemudian juga ada Laut Timor dan negara Timor Leste. Nah, beralih ke bagian barat. Nah, bisa dilihat ya anak-anak, di sini tidak ada daratan. Hanya ada Samudra Hindia. Begitu anak-anak, bagaimana? Sudah jelas bukan? Nah, sekarang berapa sih luas wilayah Indonesia? Berdasarkan informasi dari Badan Informasi Geospasial, luas wilayah Indonesia untuk totalnya baik daratan maupun perairan yaitu 5.180.053 km persegi. Wow, luas sekali kan? Nah, sekarang coba kalian amati daerah tempat tinggalmu. Tugasnya membuat denah tempat tinggal. Bisa seperti ini ataupun juga yang seperti ini. Ya, terima kasih. Selamat mengerjakan.